Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudillah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa memanfaatkan waktu yang mudah-mudahan bermanfaat, yaitu bincang-bincang Yoswim. Tak lupa salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Om Omin selaku pembawa acara ataupun host, dan juga yang saya hormati Ustadz Siswadi, dan juga yang saya banggakan ayah bunda serta teman-teman semua. Mudah-mudahan pada sore hari ini dalam hal menuntut ilmu kita diberikan kelancaran juga kebarokahan. Tentunya pada bincang-bincang sore hari ini yaitu mengusung tema berkaitan dengan meraih kemenangan di bulan Ramadan. Tentunya kita ketahui di bulan Ramadan ini hampir kita terakhir ya puasanya gitu. Walaupun memang entah besok ataupun nanti Selasa gitu ya lebarannya. Tetapi tentunya tetap kita harus berusaha untuk meraih sesuatu yang tentunya barokah. Untuk itu, untuk mengefektifkan dan mengefisienkan waktu dan juga materi yang bermanfaat juga menjadi sebuah kisi-kisi apa sih yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Siswadi ini. Untuk itu saya persilahkan untuk Ustadz Siswadi. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih Ustadz Oom warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yuzhirahu ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sahabat semuanya, alhamdulillah ini sama-sama belajar ya Pak Om ya. Bukan berarti menggurui dan lain sebagainya. Tadi kata Pak Om temanya tentang meraih kemenangan di bulan Ramadan. Nah, kalau kita bilang bulan Ramadan sudah hampir berakhir nih bulan Ramadannya. Jadi yang cocoknya itu meraih kemenangan di akhir Ramadan. Bukan sudah hampir berakhir ya. Udah bilang sudah banyak yang mengatakan hari ini hari terakhir untuk Ramadan. Yang ikuti Muhammadiyah sudah jelas hari ini terakhir Ramadan. Yang ikuti pemerintah masih menunggu hasil sidang malam hari ini. Sebenarnya antara Muhammadiyah dan pemerintah itu sama. Dan saya yakin pasti sama. Sudah menentukan bahwa Idul Fitri itu jatuhnya pada tanggal 1 Syawal. Sama, Muhammadiyah menentukan Idul Fitri 1 Syawal, pemerintah menentukan Idul Fitri di 1 Syawal juga. Cuman bedanya 1 Syawalnya Muhammadiyah di hari Senin, sudah pasti kitanya yang belum tahu. Intinya Idul Fitri jatuhnya pada tanggal 1 Syawal. Baik, kalau kita berbicara tentang meraih kemenangan di akhir Ramadan, kalau ngomong berbicara tentang kemenangan, pasti ada perjuangan. Nggak mungkin ujuk-ujuk menang kalau kita nggak ada perjuangan yang kita lalui. Nah, sama umat Islam yang Allah telah perintahkan, yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
bahwa perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan, di bulan Ramadan, maka itu merupakan perjuangan buat kita. Karena tidak sedikit perjuangan yang kita lalui selama bulan Ramadan. Banyak sekali. Mulai dari perjuangan untuk menahan hawa nafsu, perjuangan untuk menahan diri dan lain sebagainya, menahan lisan, menahan mata, menahan hati. Semuanya harus kita tahan di bulan Ramadan. Tidak hanya menahan lapar dan haus saja. Itu semuanya perjuangan. Yang ya ayyuhalladzina amanu, semua perjuangan itu kita untuk mencapai satu tujuan. Apa tujuan kita dalam perjuangan itu? Ya la'allakum tattaqun, untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Nah, kemenangan itu, di mana kemenangan itu? Allah menyebutkan kemenangan itu dalam Quran surah At-Taubah ayat 20. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Nah, jadi kemenangan itu ada 3 hal yang kita dapat untuk meraih kemenangannya. Ada 3 yang kita orang yang meraih kemenangan di bulan Ramadan itu ada 3. Yang pertama, orang yang meraih kemenangan itu ialah orang-orang yang meningkatkan imannya selama Ramadan ini. Karena kata Rasulullah SAW, dalam hadisnya, ma huwal iman ya Rasulullah? Qala al-imanu huwa tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisani wa amalun bil arkan. Apakah iman itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, iman itu adalah dibenarkan dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Allah akan mengampuni barang siapa yang menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan, maka akan Allah ampuni dosa-dosanya. Nah, jadi kemenangannya itu di mana? Orang yang senantiasa meningkatkan keimanannya itu, bahwa iman itu harus terus ditingkatkan. Jadi sifat manusia itu punya keimanan kita itu sifatnya yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Nah, marang siapa yang dikatakan menang? Siapa yang dikatakan menang di dalam pertarungan kita selama bulan Ramadan ini? Yaitu mereka yang berhasil meningkatkan keimanannya selama bulan Ramadan. Gimana cara meningkatkan keimanannya itu? Mereka yang memang benar-benar memanfaatkan Ramadan ini. Mereka yang memanfaatkan Ramadan ini dengan dengan sebaik-baik mungkin. Dengan tilawahnya, dengan qiyamul lailnya, sedekahnya, banyak hal. Kalau kita hanya bilang sedekah itu hanya senyuman, maka dia bisa sedekah dengan hartanya, sedekah dengan banyak hal yang dia berikan selama Ramadan. Memberikan makan ketika orang yang sedang berpuasa, itu adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan selama Ramadan. Mereka yang meningkatkan keimanannya, qiyamul lailnya, yang tidak pernah meninggalkan untuk menghidupkan bulan-bulan Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan. Maka itulah mereka yang meraih kemenangan. Mereka yang meningkatkan keimanannya. Yang mereka tidak hanya puasa hanya sekedar puasa. Mereka tidak hanya Ramadan ini hanya berbahagia saja, tapi mereka yang memang benar-benar memanfaatkan untuk meningkatkan keimanannya selama bulan Ramadan ini. Dan ini harus kita jadikan koreksi dari kita. Kita sudah sampai di mana meningkatkan keimanan kita selama di bulan Ramadan ini? Iman kita sudah sampai di mana? Atau hanya gitu-gitu aja? Atau kita hanya dapat, bahkan mungkin yang paling buruknya kita hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja selama bulan Ramadan. Itu yang pertama. Orang yang meraih kemenangan di bulan Ramadan ini, yang pertama ialah mereka yang berhasil meningkatkan keimanannya. Yang imannya itu tidak hanya di bibir saja, ditambah lagi mereka memang benar-benar mengamalkan dan memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baik mungkin. Yang kedua, mereka yang meraih kemenangan di bulan Ramadan ini ialah orang-orang yang berhijrah. Nah, apa yang dimaksud dengan hijrah itu ya? Mereka yang berpindah. Tadi itu imannya sudah naik,
sudah naik imannya, sudah bagus, dimanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Nah, yang kedua, bagaimana mereka yang mampu memindahkan kebiasaan buruknya menjadi kebiasaan yang baik? Berhijrah. Berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau Ramadan yang dulu dia cuma puasa, suka bolong-bolong puasanya, sekarang dia sudah bisa beda Ramadan. Bedanya gimana? Sudah bisa full, sudah bisa menghidupkan Ramadannya. Maka itulah yang orang-orang yang disebut orang-orang yang berhijrah tadi. Hijrah itu tidak hanya hijrah secara fisik. Kalau kita tahu hijrah secara fisik itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi di sini orang yang berhasil hijrah itu adalah mereka yang berhasil hijrah secara rohani. Apa itu hijrah secara rohaninya? Yaitu dia hijrahnya itu hijrah yang pertama, hijrah secara mental. Maksud dengan hijrah secara mental yang pertama, dia mampu mengendali nafsu amarahnya. Yaitu nafsu yang selalu cenderung dengan perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka berburuk sangka dengan orang yang lain, orang yang suka ngerumpi dengan orang lain. Dia hijrah dari kebiasaan-kebiasaan lama. Hijrah dari kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Maka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang meraih kemenangan di bulan Ramadan ini. Orang yang dulunya Ramadan, di luar Ramadan bangun nate pasti bahasa Sunda berang. Keberangan wae. Tapi ketika Ramadan memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik mungkin untuk ibadah. Bahkan para ulama dulu ada yang mereka tidak tidur di ketika Ramadan ini. Ada ulama yang dia hanya tidurnya itu sambil duduk. Kenapa? Karena saking mencintai bulan Ramadan ini. Karena tahu bahwa Allah melipat gandakan bulan Ramadan. Pahala ketika Ramadan. Maka orang yang berhasil atau orang yang meraih kemenangan ketika Ramadan ini ialah mereka yang dapat mengendali amarahnya. Hijrah dari amarahnya itu. Hijrah dari kebiasaan buruk. Gilef. Yang kedua, apa yang kedua? Yaitu mereka yang ketiga, Ustaz. Yang ketiga, Masya Allah, hijrahnya itu. Ya baik, sekarang kita masuk ke yang ketiga. Nah, yang ketiga, kemenangan seperti apa yang harus, kemenangan apa yang orang-orang meraih kemenangan yang seperti apa? Yaitu orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, kelompok yang ketiga ini, orang-orang yang meraih kemenangan adalah orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta atau jiwa. Jihad itu tidak hanya harus berperang. Jihad itu tidak harus kita berperang di Palestina. Tidak. Ada banyak cara untuk berjihad. Intinya berjihad itu tidak hanya harus mengeluarkan bercucuran darah segala macamnya, tidak. Tapi ada banyak hal yang kita lakukan untuk berjihad. Nah, jihad yang seperti apa di sini? Mereka yang berjihad dengan harta dan jiwa atau jiwanya. Oleh karena itu, mari kita berjihad dengan cara kita. Ustaz Pak Om sebagai guru, jihadnya seperti apa? Jihadnya Pak Om? Jihadnya Pak Om ialah dengan cara mengajar muridnya, memberikan yang terbaik. Kita sebagai guru, jihadnya kita gimana ya? Kita memberikan yang terbaik kepada murid kita untuk mempersiapkan generasi-generasi yang kuat imannya, yang teguh pendiriannya, generasi yang kuat dengan Islam, yang mencintai agama Allah. Maka itu adalah jihad kita. Kita tidak menyalahkan jihad-jihad yang mereka bertempur dengan senjata. Benar, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berada di Palestina, cara mereka berjihad adalah dengan bertempur, mengeluarkan dengan mengangkat senjata. Nah, kita yang berada di Indonesia, komo atau Pak Om yang di Bandung, di Sumedang, atau nggak mungkin kita bilang saya mau berjihad dengan senjata, enggak gitu. Konsep berjihadnya ialah mereka yang berjihad dengan cara sesuai dengan kemampuan kita saat ini apa yang. Nah, jadi Ramadan itu orang yang meraih kemenangan yang ketiga di bulan Ramadan ini ialah mereka yang mampu berjihad untuk melawan untuk menyiapkan banyak hal sesuai dengan kemampuannya, termasuk berjihad dengan hartanya. Gimana berjihad dengan hartanya? Ketika Ramadan itu kan salah satu keutamaan Ramadan itu ialah dengan bersedekah. Sedekah itu bukan hal yang mudah. Mungkin kalau dulu sedekahnya biasa dengan 5.000, ketika Ramadan dia berjihad dengan apa? Sedekahnya dengan lebih dengan 5.000. Jadi sedekahnya 100.000 per hari, sedekahnya 200.000 per hari. Maka itu adalah jihad. Jadi
Ada 3 hal. Ya, singkat ya formnya, kultum. Ada 3 hal tiga orang yang meraih kemenangan di akhir Ramadan ini. Yang pertama, mereka yang ketika Ramadan ini mampu meningkatkan keimanannya. Tidak hanya seperti itu saja. Yang kedua, orang yang berhijrah. Berhijrahnya itu tidak hanya berhijrah secara fisik, pindah tempat, tapi dia berhijrah secara rohani. Apa saja dia mampu berhijrah dengan nafsunya. Dari nafsu nafsu amarahnya, nafsu lawamahnya, nafsu yang cenderung dengan hal yang buruk, menjadi nafsu yang nafsu mutmainnah. Bagaimana nafsu mutmainnah itu? Yaitu nafsu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ialah mereka yang mampu berjihad, tidak hanya mampu jihad dengan jiwanya, tapi juga mampu jihad dengan hartanya. Saya sangat kagum, mungkin ada orang yang ketika Ramadan ini berbagi dengan sedikit saja. Mungkin berbagi dengan berapa butir kurma. Dia yang mungkin berbaginya dengan hanya sebungkus nasi ke pemulung. Nah, padahal kan mereka tahu bahwa keutamaannya apa. Barang siapa yang memberikan makan bagi orang yang berpuasa, maka pahalanya sama seperti mereka yang berpuasa. 3 itu. Maka kita koreksi diri kita. Ini Ramadan sudah berakhir. Kita sudah melakukan apa selama Ramadan ini? Apakah Ramadan kita sama saja seperti Ramadan yang sebelumnya? Apakah Ramadan kita tidak ada perubahannya? Atau Ramadan kita menjauh menjadi lebih baik? Karena belum tentu kita akan bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Karena Ramadan tidak bisa diulang. Ramadan ini nggak bisa diulang yang ini. Dan tahun depan kita belum tentu ketemu lagi dengan Ramadan. Makanya para ulama dulu banyak yang berdoa agar Ramadan ini, ya Allah, Ramadan itu tiap bulan aja lah. Kenapa? Karena mereka tahu keutamaan Ramadan itu sangat indah sekali. Allah itu melipat gandakan pahala ketika bulan Ramadan ini. Maka untuk itu, Ramadannya memang sudah berakhir. Tugas kita sekarang ialah spirit Ramadannya yang kita jaga. Spirit apa yang kita jaga? Kalau Ramadan ini kita rajin sedekah, kita lihat di akhirnya. Jadi konsep Ramadan itu seperti ini. Kita dididik selama Ramadan. Nah, orang yang meraih kemenangan itu kelulusannya gimana kita lihatnya? Lihat setelah Ramadan. Kalau dia di Ramadannya itu rajin sedekah, maka pemenang sejatinya ialah ketika setelah Ramadan dia masih tetap rajin sedekah. Kalau di bulan Ramadan dia rajin ke masjid, pemenang sejati ialah dia yang setelah Ramadan masih tetap rajin ke masjid. Masih tetap untuk meramaikan masjid. Kalau dia ketika Ramadan dia menjaga lisannya, maka setelah Ramadan pemenang sejati ialah ia yang setelah Ramadan masih tetap bisa menjaga lisannya. Ketika di bulan Ramadan dia selalu menjadi orang yang mengontrol emosinya, maka ketika setelah Ramadan ia tetap masih bisa mengontrol emosinya. Jadi kalau Ramadan pas ada yang ngajak berantem, tau nggak tuh? Nanti berantemnya pas Syawal gitu. Salah. Ketika dia bisa menahan amarahnya ketika Ramadan, setelah Ramadan pun dia harus bisa menahan amarahnya. Maka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang meraih kemenangan. Jadi sekarang ini kita ini pertarungan terakhir ini antara menang dan kalah. Apakah kita akan meraihkan kemenangan setelah Ramadan ini berlalu, atau kita akan meraih kekalahan setelah Ramadan ini berlalu? Maka kuncinya ada pada kita. Kita lihat amal-amal kita setelah berlalu gimana. Maka mari kita jaga spirit-spirit yang sudah kita bangun selama bulan Ramadan ini. Terakhir, golongan yang terbaik ketika Ramadan ialah golongan yang mereka berbahagia ketika Ramadan itu datang. Namun mereka juga merasa bersedih saat Ramadan itu akan berlalu. Apa yang mereka sedihkan ketika Ramadan itu berlalu? Mereka sedih dikarenakan kehilangan banyak keutamaan bulan Ramadan. Yang perlu kita pertanyakan pada diri kita adalah, kita termasuk ke dalam golongan yang mana? Kita termasuk ke dalam golongan yang berbahagia ketika Ramadan itu datang? Termasuk golongan yang berbahagia ketika Ramadan datang, bersedih saat Ramadan itu pergi? Atau termasuk ke dalam golongan yang berbahagia saat Ramadan itu datang, tetapi mereka terlena ketika Ramadan itu akan berlalu, nggak dihiraukan lagi. Sudah sibuk dengan baju lebaran, sudah sibuk dengan mall, sudah sibuk dengan pakai baju baru. Boleh beli baju baru, boleh, tapi jangan terlena dengan pakaian baru. Mari tetap kita manfaatkan bulan Ramadan ini. Seperti itu Pak Om yang dapat disampaikan. Ini tuh bukan mengajari, tetapi sharing sesuai dengan yang, kalau pengetahuan masih dikit gitu ya.
Allah, bisa jadi Pak Om yang lebih luas. Pak Om mah diam-diam tapi tidak mau mengeluarkan pengetahuannya. Barakallah fiik, Ustadz. Terima kasih, Ustadz, atas Sama-sama. penyampaian yang begitu memang simpel tetapi tentunya bermakna juga bermanfaat gitu ya. Oke, Ya, insya Allah. saya ulangi kembali. Jadi meraih kemenangan di akhir bulan Ramadan itu salah satunya tujuannya adalah untuk bertakwa gitu ya. Dalam hal ini ada 3 yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah orang yang meningkatkan keimanan kepada Allah. Jadi iman itu adalah sesuatu yang dibenarkan dalam hati, diucapkan dalam lisan, dan diamalkan setiap perbuatan. Gitu ya. Lalu kedua ada orang yang berhijrah. Orang berhijrah ini itu bukan berarti pindah ke suatu tempat gitu ya. Tetapi mereka mampu memindahkan suatu perilaku yang awalnya buruk menjadi sebuah perbaikan atau menjadi lebih baik. Jadi hijrah di sini itu bila disesuaikan dengan secara fisik, mungkin itu ya tadi perpindahan suatu tempat A ke tempat B gitu ya. Nah, dalam hal ini ketika hijrah secara rohani atau bisa juga suatu mental, maka hijrahnya itu tadi mengendalikan sesuatu amarah kita yang cenderung tidak diredai oleh Allah. Maka tadi sudah disampaikan yaitu memindahkan suatu perilaku yang buruk menjadi yang lebih baik gitu. Lalu yang ketiga, orang yang berjihad. Jadi orang yang berjihad itu tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Siswadi, berjihad itu bukan berarti peperangan gitu ya, yang harus berdarah-darah, mati-matian dan sebagainya. Tetapi berjihad di sini adalah bisa juga dengan harta dan jiwanya gitu. Nah, bagaimana nih ketika di bulan Ramadan melakukan suatu jihadnya, yaitu dengan bersedekah gitu. Nah, yang keempat ini dialah orang yang berbahagia dan mereka orang yang bersedih. Jadi ketika kita menjadi seseorang dalam hal bulan Ramadan di akhir ini, kita masuk ke dalam orang yang mana gitu ya? Apakah yang berbahagia karena bulan Ramadannya sudah di akhir, ataukah merasa sedih gitu karena bulan Ramadannya di akhir gitu karena kehilangan akan keutamaan pada saat di bulan Ramadan gitu. Kira-kira nih teman-teman semua nih yang nonton ya, kira-kira ketika di akhir Ramadan ini merasa sedih atau bahagia? Oke, untuk jelasnya apabila ada teman-teman ataupun ayah bunda yang merasa mempunyai suatu pertanyaan, dipersilahkan untuk diketik di kolom chat gitu. Nah, sambil menunggu dari pertanyaan yang lain, saya ingin bertanya dulu sama Ustadznya nih. Kira-kira Ustadz kan mengusung temanya yaitu gimana Ustadz? Kirain itu nggak ada tanya jawabnya. Ada dong. Kalau tadi kan mengusung temanya itu meraih kemenangan di akhir Ramadan. Nih, menurut Ustadz, kira-kira Ustadz sendiri di akhir Ramadan ini merasa bahagia atau sedih sih? Banyak hal ya. Bahagia tentu ya, secara manusia saya punya rasa bahagia ketika bahagianya tuh bahagia karena bisa banyak hal yang bisa dilalui selama bulan Ramadan ini. Sedih tentu juga termasuk golongan yang tersedih. Berusaha untuk sedih ketika Ramadan ini berlalu. Kenapa berusaha untuk sedih? Karena ada banyak hal yang tidak bisa saya lakukan ketika Ramadan. Ada banyak hal yang mungkin tidak tercapai ketika Ramadan. Ada banyak keutamaan-keutamaan yang tidak didapatkan ketika Ramadan. Sedihnya yang kedua apa? Ada banyak amal ibadah yang mungkin ketika Ramadan ini terlewatkan begitu saja. Kita tidak bisa melakukan yang terbaik saat Ramadan ini. Banyak mungkin tadarusnya yang kurang, qiyamul lailnya yang kurang, sedekahnya mungkin yang kurang. Sedangkan Ramadan sudah berlalu. Sedihnya di sana.
sangat sedih ketika Ramadan sudah berlalu, kita tidak bisa memberikan hal yang maksimal. Sudah berusaha, tapi sepertinya banyak hal yang belum maksimal. Ketika Ramadan ini sudah berlalu, masih banyak hal yang belum maksimal yang belum kita lakukan. Ketika dikoreksi, oh ternyata sedekahnya masih ditahan-tahan, 1.000 kene, nambahnya teh 2.000. Masih sedekahnya seperti itu. Oh, tadarusnya ternyata masih belum full, baca Qur'annya masih belum penuh. Sedangkan Ramadannya sudah berakhir. Qiyamul Lailnya belum maksimal, Ramadan sudah berlalu. Jadi itu yang sangat disedihkan. Itu sih yang dirasakan saat ini. Semoga saja termasuk golongan yang benar-benar merasa sedih sekali ketika Ramadan itu sudah mau berlalu. Itu Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Tentunya yang disampaikan sama Ustadz tadi ya, mudah-mudahan ya itu kita menjadi golongan yang apa tadi? Ya setidaknya golongan yang bersedih ketika Ramadan berlalu ya. Iya Golongan yang benar. bulan Ramadan berlalu gitu. Nah kalau kita seperti sahabat mungkin belum sanggup ya. Ramadannya teh nggak keluar masjid ketika 10 terakhir tuh fokus ibadah, mereka sampai benar-benar mengejar ridha Allah. Ada yang sampai 1 hari itu 2 kali khatam Qur'annya, mungkin kita nggak sanggup seperti itu, tapi setidaknya kita termasuk ke dalam golongan yang memang merasa bersedih. Kenapa sedihnya teh? Ramadan teh sudah mau berlalu. Bukan sedih karena nggak punya baju lebaran, tetapi sedihnya teh karena kita nggak bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan baik. Sedihnya karena amal yang Allah bisa lipat gandakan sudah berlalu ketika Ramadan ini berakhir. Tidaknya masuk golongan yang di sana tuh. Seperti itu. Iya, Masya Allah ya Ustadz ya. Suatu kisi-kisi ya. Kisi-kisi kebahagiaan juga kesedihan gitu. Ya, seperti itulah. Bahagia mah karena bahagia memang karena kita sudah mencapai titik terakhir gitu. Alhamdulillah Allah sampaikan umur kita sampai bisa melewati Ramadan ini. Itu bahagia lah. Untuk rasa syukur kita kepada Allah harus bahagia. Yang kedua kesedihannya ya jadi koreksi amal kita sampai di mana. Itu seperti itulah kurang. Baik Ustadz, Masya Allah sekali ya. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz gitu ya, bahwa kesedihan kita walaupun hilangnya keutamaan di bulan Ramadan, tetapi kita menjadi sebuah kejuaraan ya, juara lah gitu ya, juara ataupun kemenangan di mana kita bisa menjadikan suatu continue ataupun konsistensi di mana ketika kita di bulan Ramadan kita rajin untuk sedekah, untuk membaca Al-Qur'an, tentunya terus diaplikasikan walaupun itu di bulan bukan Ramadan gitu ya. Oke, Masya Allah sekali. Spiritnya insya Allah tetap harus dijaga. Insya Allah kita tetap menjaga spiritnya karena ada emang sepertinya Lebaran besok kayaknya. Jadi spiritnya harus tetap kita jaga. Insya Allah setelah bulan-bulan yang lain kita tetap menjaga spirit Ramadan. Seperti itu. Baik Ustadz, apa ya? Saya mempunyai suatu perasaan gitu ya, dimana ketika mendengarkan lagu nih ya, lagu menandakan bahwa bulan Ramadan akan tiba gitu ya, telah tiba bulan Ramadan. Lalu ada juga takbir gitu ya, yang bisa dikatakan takbir itu suatu kumandang bahwa akan berakhirnya bulan Ramadan gitu. Nah, dalam hal ini yang tadi saya katakan, ketika mendengar bulan Ramadan tiba bahagia rasanya. Tapi ketika mendengarkan takbir itu kenapa sih gitu ya? Apakah ritmenya atau gimana gitu ya? Apakah ada sesuatu hal Ustadz yang bermakna dalam hal lantunan takbir itu? Kira-kira?
Itu Allah alam sih, tapi memang secara umum ya kita merasakan bersedih. Mungkin salah satu secara tidak langsung suasana Ramadan tuh akan berlalu tuh berpengaruh ke jiwa kita, ke hati kita tentang bahwa aduh gimana ya, sedihnya tuh sedih yang memang kita sudah berjuang selama 1 bulan ini gitu. Ketika takbir tuh sedih yang bercampur aduk antara bahagia dan sedih karena kita sudah berjuang, sudah melalui banyak hal di bulan Ramadan. Maka ritmenya juga takbir itu memang membawa kita untuk perasaan bahagia dan kesedihan jadi bercampur di sini. Ada sejenis kayak seperti ketenangan gitu. Ketenangan karena kita sudah melalui banyak hal bulan Ramadan ini. Jadi secara tidak langsung itulah yang mempengaruhi, yang membuat kita merasa sedih ketika takbir itu berkumandang. Seperti itu Pak Om. Aduh, ngejawab pertanyaannya sulit Baik Ustadz, terima kasih. Oke, Ayah Bunda atau teman-teman yang lain, apakah ingin ada yang disampaikan atau bertanya, ataukah mau sharing, dipersilahkan. Oh iya, silakan. Pak Om di sana waktu berbuka sebentar lagi ya. Nah, di Jambi waktu berbuka. Ustadz, di sini masih lama Ustadz, di sini baru jam 16.45. Oh iya, oh sama, Iya. jamnya sama, tapi apa namanya? Berbukanya mungkin beda ya. Oke, Iya. opor ayam sudah cium ya kalau di sana mau wangi-wangi opor gitu ya. Iya, opor ayam, terus kupat gitu ya. Ya, Masya Allah. Insya Allah sekali. Sangat sibuk ya ketika di akhir Ramadan ini. Iya benar. Sibuknya tuh macam-macam. Ada yang sibuk nyari baju lebaran, ada yang sibuk. Apalagi sekarang sibuknya tuh lebih ke makanan kayaknya ya. Iya. Untuk besok bersama-sama, buka bersama. Oke, sepertinya tidak ada yang nanya ya. Sudah tidak ada yang. Iya, kayaknya Ustadz. Karena sibuk. Benar, seperti itu ya Pak Om ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Oh iya Ustadz, tadi saya belum menyampaikan berkaitan dengan biodata Ustadz. Sekarang Ustadz sampaikan aja lah ya, namanya, orang mana itu ya. Biar yang lain juga tahu gitu ya. Dan saya tidak mau menyampaikan itu tadi itu. Ya, saya dan juga sekalian Ustadz diakhiri dengan berdoa ya. Alhamdulillah Yoswim ini program di bulan Ramadan hampir selesai gitu ya, bincang-bincang Yoswimnya. Tentunya diakhiri dengan berdoa lah Ustadz gitu ya. Mohon untuk dibimbing. Oke, baik. Alhamdulillah teman-teman sahabat Yoswim ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kegiatannya. Alhamdulillah saya jadi pengisi terakhir ya. Jauh-jauh setelah mudik, saya asli dari Jambi, perkenalannya terakhir ya. Dari nama saya Siswadi, saya salah satu rekan dari Ustadz Oom di SD Pintar. Sahabatnya Ustadz Oom. Insyaallah nanti saya juga bergabung ke Yoswim buat belajar berenang. Ya, terbuka. Saya Siswadi dari Jambi, rekan kerjanya Ustadz Oom yang ownernya Yoswim. Semoga Allah memberkahi beliau. Salah satu olahraga sunnah yang beliau biasa beliau ajarkan, karena Rasulullah menganjurkan sekali dengan olahraga sunnah ini. Sunnah berenang dan memanah termasuk berkuda. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung Ramadan. Semoga Ramadan ini semakin berkah dan semakin bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga spiritnya tetap kita jaga sampai dengan bulan-bulan berikutnya. Semoga Allah tetap menjadikan kita hamba-hamba yang menang saat Ramadan ini berakhir. Jadi bukan membawa kekalahan. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang menang. Mari kita tutup kegiatan kita sore ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tawali dengan beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك يا من لا يكون مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم اللهم أجننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillahirrabbilalamin. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Poon. Mohon Sami-sami maaf Ustaz. ini Ya, ya, minkum. mangga. Waalaikumsalam. Oh, tur nuhun Ustaz. Sudah Assalamualaikum. kan waktunya untuk hadir ya, walaupun jauh tadi dari Jambi gitu ya, tetapi tidak menutup kemungkinan gitu ya untuk tetap bersilaturahmi dan juga memberikan materi-materi yang sangat luar biasa dan juga bermanfaat untuk mudah-mudahan hal tersebut menjadi sebuah kebermanfaatan untuk saya pribadi dan juga untuk kemaslahatan akhirat gitu ya. Amin ya Allah. Ya, mohon maaf apabila ada kata-kata atau sikap yang kurang berkenan. Mohon lebihnya itu kembali kepada Allah. Kita hanya sebagai manusia yang tentunya banyak kesalahan. Terima kasih sekali lagi untuk Ustadz Yuswadi. Mudah-mudahan menjadikan sebuah kebarokahan. Salam untuk keluarga. Semoga sehat selalu. Tentunya berbahagia ya karena mudik gitu ya bertemu dengan para orang tua. Terima kasih Ustadz ya. Sampai ketemu lagi di akhir waktu. Ya, oke. Jangan lupa oleh-oleh ya. Insyaallah. Baik, mari kita istighfar 3 kali bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah bunda yang sudah menonton dan juga menyempatkan waktunya. Saya selaku host ataupun founder Yo Swimming School, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini program bincang-bincang Yo Swim sudah selesai. Mudah-mudahan menjadikan sebuah manfaat dan juga keberkahan. Tentunya saya mengucapkan terima kasih. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu, diberikan kelancaran dalam hal segalanya. Sampai jumpa di Ramadan selanjutnya. Mudah-mudahan bincang-bincang Yo Swim ini tetap berjalan agar menjadikan sebuah kebermanfaatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allah